Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Segian dengan NIM 2406 112921. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan judul tentang pemberdayaan petani nanas melalui peningkatan nilai tambah agribisnis terutama di Kabupaten Kampar, Riau. Latar belakang Kabupaten Kampar merupakan salah satu sentral produksi nanas terbesar di Provinsi Riau, terkonsentrasi di Kecamatan Tambang, Desa Rebu Panjang, dan Kuala Nanas. Faktanya, 67.530 ton produksi nanas di Kabupaten Kampar dengan 16,5 juta jumlah pohon yang diusahakan. Masalah yang mungkin ditemukan pada produksi nanas yaitu higienitas produksi. Dalam proses produksi, alat pemeras sari nanas yang masih dilakukan secara manual dan menggunakan bahan kayu, rawan terkena serangan jamur. Yang kedua, kapasitas terbatas. Proses yang masih dilakukan secara manual membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Akibatnya, produksi belum dapat dilakukan secara rutin dengan kapasitas yang optimal. Yang ketiga itu belum jadi ciri khas. Produk olahan nanas belum sepenuhnya dikenal sebagai salah satu oleh-oleh utama dari Kabupaten Kampar. Yang keempat itu nilai tambah yang rendah. Sebagian nanas masih dijual dalam bentuk buah segar, sehingga peluang untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi melalui pengolahan belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya itu adalah kondisi rantai nilai agribisnis nanas. Kondisi saat ini, prosesnya dimulai dari petani yang melakukan panen nanas. Setelah itu, sebagian produk dijual langsung sebagai buah segar, termasuk melalui penjualan di pinggir jalan. Kondisi tersebut membuat nilai tambah yang diterima petani relatif terbatas. Selain itu, buah segar juga memiliki risiko mengalami kerusakan apabila tidak segera terjual. Melalui proyek ini, saya ingin mendorong adanya perubahan dari rantai nilai yang hanya berfokus pada penjualan buah segar menjadi rantai nilai yang menghasilkan produk olahan supaya pendapatan lebih bertambah. Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan nilai tambah ekonomi petani nanas, terutama di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, melalui penguatan agroindustri berbasis komunitas yang higienis, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan khususnya itu yang pertama itu meningkatkan kapasitas dan higienitas produksi olahan nanas melalui penerapan teknologi tepat guna. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran kelompok tani atau pengolah nanas. Dan yang ketiga itu mendorong agar produk olahan nanas dapat memiliki identitas sebagai salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kampar. Untuk mencapai tujuan tersebut, proyek ini memiliki 4 pilar. Pilar pertama itu teknologi produksi. Teknologi yang direncanakan antara lain menggunakan mesin pemeras sari nanas dan pengaduk dodol otomatis. Tujuannya untuk meningkatkan higienitas, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan efisiensi produksi. Pilar kedua itu pelatihan dan pendampingan. Masyarakat tidak hanya diberikan teknologi, tetapi juga perlu diberikan kemampuan untuk mengoperasikan alat, mengolah usaha, dan melakukan pengemasan produk dengan baik. Pilar ketiga yaitu branding dan pemasaran. Produk olahan nanas perlu memiliki identitas yang kuat sebagai produk khas Kampar. Selain pemasaran secara langsung, pemasaran digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan konsumen. Dan yang pilar terakhir itu kemitraan dan perizinan. Dalam pelaksanaannya, kelompok masyarakat dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak lain yang dapat mendukung pengembangan usaha dan legalitas produk. Proyek ini juga memiliki hubungan dengan Sustainable Development Goals. Yang pertama itu SDG 1, yaitu tanpa kemiskinan. Hubungannya adalah meningkatkan nilai tambah produk diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan pengelola nanas. Yang kedua adalah SDG 2, yaitu tanpa kelaparan. Penguatan sektor pertanian dan optimalisasi hasil produksi dapat mendukung ketahanan pangan lokal. Habis itu ada yang ketiga SDG 8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Yaitu pengembangan agroindustri nanas dapat menciptakan peluang usaha dan pekerjaan baru bagi masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Yang kemudian yaitu SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
Melalui pengelolaan pasca panen, hasil pertanian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sehingga dapat mengurangi potensi limbah dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil produksi. Lokasi proyek pastinya di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Tambang, Provinsi Riau, dengan perhatian pada sentra nenas seperti Desa Rimbo Panjang dan Desa Kuala Nenas. Lokasi ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, wilayah ini merupakan salah satu sentra produksi nenas di Kabupaten Kampar. Yang kedua, lokasinya memiliki akses jalan yang mendukung distribusi dan pemasaran produk. Yang ketiga, wilayah ini memiliki kedekatan dengan jalur wisata sehingga memiliki peluang untuk mengembangkan pasar oleh-oleh. Dan yang terakhir, keempat itu, sudah terdapat kelompok masyarakat yang aktif seperti Ponari yang dapat menjadi mitra awal dalam pelaksanaan proyek. Jadwal pelaksanaannya itu pada bulan pertama. Kegiatan difokuskan pada riset dan pemetaan. Kegiatannya meliputi penelitian mengenai profil komunitas melalui data BPS dan informasi lapangan. Pada bulan kedua dilakukan perencanaan dan desain program. Pada tahap ini, proyek disusun dan dilakukan perencanaan mengenai intervensi teknologi serta program pelatihan. Pada bulan ketiga, proyek memasuki tahap pelaksanaan. Kegiatannya meliputi pelatihan produksi, pendampingan, serta pendampingan pemasaran. Kemudian pada bulan keempat dilakukan evaluasi dan penguatan branding. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana program memberikan perubahan kepada komunitas. Setelah itu, branding produk diperkuat agar produk olahan nenas dapat lebih dikenal sebagai produk khas Kampar. Untuk mengetahui apakah proyek berhasil, diperlukan beberapa indikator. Indikator pertama itu adopsi teknologi. Proyek dikatakan berhasil apabila mesin produksi yang diberikan atau diterapkan dapat digunakan secara rutin oleh petani. Yang kedua, itu peningkatan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan anggota kelompok yang berasal dari penjualan produk olahan nenas. Yang ketiga itu kualitas produk. Produk diharapkan menjadi lebih higienis, milik kualitas yang lebih konsisten, dan mampu bersaing di pasar oleh-oleh. Dan yang terakhir itu perluasan pasar. Keberhasilan dapat dilihat dari bertambahnya kanal pemasaran dan semakin luasnya jangkauan distribusi produksi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu Kabupaten Kampar memiliki potensi nenas yang besar, tetapi potensi tersebut masih dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan nilai tambah. Permasalahan yang dihadapi antara lain proses produksi yang masih manual, keterbatasan kapasitas, aspek higienitas, pemasaran, serta belum kuatnya identitas produk olahan nenas sebagai oleh-oleh khas daerah. Oleh karena itu, proyek pemberdayaan ini menawarkan pendekatan melalui teknologi produksi, pelatihan dan pendampingan, branding dan pemasaran, serta kemitraan dan perizinan. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pembangunan masyarakat yang lebih berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDG. Demikian presentasi saya mengenai pemberdayaan petani nenas melalui peningkatan nilai tambah agribisnis di Kabupaten Kampar Riau. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.